Perkenalkan, nama saya Jovan Angga Abraham Panjaitan dengan NIM 2213142008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir desain pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing SPD MPD, yang dimana saya diberikan judul yaitu Strategi Belajar Mengajar, Model, Metode, Teknik, dan Strategi. Baiklah, saya akan memulainya. Mari kita membahas satu persatu, yaitu apa sih itu model pembelajaran? Model pembelajaran itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Model menjadi kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Model berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun contoh-contoh model pembelajaran, yang pertama model CBSA, lalu ada model CTL, ada model PBL, ada model PAIKEM, ada model STM, dan masih banyak lagi. Yang pertama model CBSA. CBSA ini kepanjangannya itu cara belajar siswa aktif. Lalu ada model CTL. Model CTL ini artinya model pembelajaran Contextual Teaching Learning, yang dimana definisinya seorang guru itu berusaha mengkondisikan supaya materi yang dibahas bisa dikaitkan dengan kehidupan keseharian peserta didiknya. Model pembelajaran CBSA ini mampu memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa apa yang mereka pelajari itu nantinya akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lanjut, model PBL, singkatan dari Problem Based Learning, yang dimana definisinya model pembelajaran yang mengaitkan satu materi dengan satu kasus masalah tertentu, dan kemudian kasus itu dilemparkan kepada peserta didik untuk dikaji oleh peserta didik. Lanjut, ada model PAIKEM. Singkatannya ini adalah produktif, aktif, interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, pada dasarnya PAIKEM ini artinya bagaimana seorang guru itu bisa menyusun suatu proses pembelajaran yang aktif, interaktif, kreatif, dan juga dengan kondisi yang di dalam kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan atau memboringkan. Lanjut, model STM. Kepanjangannya adalah Sains dan Teknologi Masyarakat. Nah, ini biasanya dilaksanakan model ini di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, jadi yang dimaksud dengan model pembelajaran ini adalah suatu kerangka atau keseluruhan yang menggambarkan bagaimana proses pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran ini bisa menjadi pedoman bagi seorang guru untuk melakukan perencanaan dan juga take action dalam pelaksanaan di kelas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang tadi kita membahas model, mari sekarang kita membahas metode pembelajaran. Apa sih itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran itu merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Jika model pembelajaran masih bersifat konseptual, maka metode pembelajaran sudah bersifat praktis untuk diterapkan. Adapun contoh-contoh metode pembelajaran, yang pertama metode inquiry, lalu ada metode discovery learning, lalu ada metode PBL, ada metode mind mapping, ada metode role playing, dan masih banyak lagi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada metode inquiry. Artinya di sini kita mengkondisikan bagaimana metode belajar itu agar si peserta didik ini mampu menemukan inquiry-nya sendiri, sehingga peserta didik merasakan, oh, saya menemukan sesuatu. Lalu ada metode discovery learning. Artinya ini mirip dengan metode inquiry, di mana kita mengajak peserta didik untuk menemukan sesuatu dalam materi pembelajaran yang kita ajarkan. Lalu metode PBL atau problem based learning, artinya belajar berdasarkan masalah atau studi kasus. Lalu ada metode mind mapping, salah satu metode yang menarik dan sangat cocok diterapkan untuk beberapa mata pelajaran yang banyak teoritisnya, dan ini perlu juga untuk dipetakan sehingga para siswa peserta didik itu menjadi mudah dan bisa memahami suatu materi secara utuh dan komprehensif. Lalu metode role playing. Metode ini sangat cocok digunakan ketika kita sebagai seorang guru itu merasa sepertinya pada saat kita mengajar, murid itu merasa boring, bosan, ngantuk, atau ya apalah itu. Sehingga metode role playing ini sangat
disarankan atau direkomendasikan untuk bisa kita laksanakan. Nah, kita bisa mencoba metode role playing ini dengan bermain tapi sambil belajar seperti demikian. Jadi itulah yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini jauh lebih spesifik dibandingkan model. Nah, kalau model itu keseluruhannya, metode itu bagaimana sih pelaksanaannya? Artinya model itu hanya sampai kulit-kulitnya saja. Nah, tapi bagaimana cara kita mengeksekusi, melaksanakan di lapangan itu, itulah yang dinamakan dengan metode tadi. Lanjut, kita membahas yang terakhir, apa itu teknik dan strategi pembelajaran? Teknik pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seseorang dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Strategi itu bagian dari teknik. Strategi pembelajaran itu hampir sama dengan teknik, tapi strategi pembelajaran ini lebih mendalam daripada teknik. Kalau teknik bagaimana caranya untuk melakukan metode pembelajaran, nah kalau strategi itu ya bagaimana teknik itu bisa kita lakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Nah, jadi teknik dan strategi pembelajaran ini lebih spesifik mengarah kepada bagaimana metode yang kita rencanakan itu bisa kita laksanakan dengan baik di dalam kelas. Artinya teknik dan strategi pembelajaran ini benar-benar masuk dalam proses persiapan, baik itu media, bahan, pertanyaan kunci, pertanyaan umum, ya, pertanyaan turunan, gambar ataupun media lainnya. Tentu teknik dan strategi itu memiliki contoh, yakni yang pertama question probing, SFL, TFL, berkelompok, individu, gerakan, tanda, warna, dan masih banyak lagi. Dan ini semua saling berkaitan dan sangat penting untuk seorang guru itu bisa menjalankannya. Nah, jadi kesimpulannya dari yang tadi telah saya jelaskan, bahwasannya model pembelajaran itu merupakan center atau pusat daripada pengembangan metode, kemudian center daripada pengembangan teknik, kemudian menjadi pusat juga dalam pengembangan strategi pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu ada di tengah-tengah dan teriris satu sama lain dengan yang namanya metode, teknik, dan juga strategi pembelajaran. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai tugas saya, yaitu dengan judul Strategi Belajar Mengajar, Model, Metode, Teknik, dan Strategi. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya pamit undur diri. Terima kasih.